Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur oleh karena kita masih diberikan kesempatan bertemu kembali dalam seri pelajaran pada saat ini. Untuk melanjutkan pelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, di mana Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan kami boleh bertemu kembali, walaupun melalui pembelajaran lewat kanal virtual ini. Tapi kami bersyukur oleh karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami. Kami mau belajar firman Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang mengurapi hati pikiran kami masing-masing. Dimanapun kami berada, seluruh umat-umat Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka dan memberkati pembelajaran ini agar boleh berjalan dengan baik dan menjadi pengetahuan yang baru, pembelajaran, dan bahkan kekuatan iman. Inilah doa permohonan kami Bapa. Mohon ampun segala dosa kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelajaran kita pada saat ini masuk ke dalam pelajaran yang ke-8 dengan judul Dalam Mazmur bagian pertama. Sebagai ayat inti untuk pelajaran kita pada saat ini terdapat dalam Wahyu 14 ayat yang pertama. Dikatakan demikian, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapa. Sebagai fokus dari pelajaran Mazmur pasal 12 ayat 24, ayat 51 dan Mazmur pasal 15, Mazmur pasal 24 dan juga Mazmur pasal 51 dan yang terakhir Mazmur pasal 122. Itulah yang menjadi fokus pelajaran kita yang mendasari pelajaran kita pada saat ini Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian ikhtisar dalam pelajaran kita ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku, di bagian pertengahan Alkitab terdapat kitab Mazmur yang berisi kesaksian tentang doa dan penyembahan bangsa Israel kuno Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya yang berprofesi sebagai imam yang berdoa. Penduduk negeri itu, para penyair dan para raja menyanyikan pujian kepada Sang Pencipta dan Juru Selamat. Namun mereka juga menangis dan berseru kepada Tuhan, merindukan penghakiman dan keselamatannya Bapak Ibu sekalian. Di antara mazmur-mazmur ini saudara-saudara, yang merefleksikan penderitaan bangsa Israel zaman dahulu, kita juga dapat menemukan kilasan-kilasan nubuatan tentang akhir zaman ketika hakim yang agung pada akhirnya akan datang untuk menjawab kerinduan bangsa-bangsa. Dorongan eskatologis dari Mazmur ini telah dicatat oleh banyak pakar Alkitab Bapak Ibu sekalian. Dalam dua pelajaran berikutnya, kita akan menyelidiki puisi-puisi dan nyanyian-nyanyian suci ini untuk menemukan pesan-pesan yang berbicara kepada kita
yang hidup di zaman ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan memikirkan tentang penderitaan kita, rasa frustasi kita, dan pengalaman menyakitkan kita sebagai respon terhadap diamnya Allah. Kita akan merindukan kedamaian di tengah-tengah masalah dan peperangan, Bapak Ibu sekalian. Kita akan menangis bersama dengan para pemazmur. Namun Bapak Ibu sekalian, kita juga akan dihiburkan dan dikuatkan dalam pengharapan kita ketika kita belajar tentang realitas dan kepastian janji Allah. Respon terakhir kita adalah menyembah Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kita akan memahami dengan lebih baik kedalaman dan pentingnya kerinduan bangsa Israel. Namun lebih penting lagi Bapak Ibu, kita akan menemukan betapa relevannya nyanyian-nyanyian dari para penyair dan imam dalam kitab Mazmur ini bagi kita yang hidup di akhir zaman. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, lanjut kita dalam komentar pelajaran kita pada saat ini. Dikatakan bahwa untuk membawa kepada inti dari pekabaran nubuatan ini telah dipilih 4 mazmur. Mazmur tersebut adalah Mazmur 122. Karena seruannya yang kuat dan pedih, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Mazmur 122 ayat yang ke-6. Mazmur pasal 15 dan pasal 24, karena kedua mazmur ini bertanya-tanya tentang ketidakhadiran Tuhan dan mengajukan pertanyaan membingungkan yang sama. Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Mazmur 15 ayat 1. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Mazmur 24 ayat 3. Dan Mazmur pasal 51, karena permohonannya yang gemetar di hadapan hadirat Tuhan, di bait sucinya, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Mazmur 51 ayat 12. Mazmur 122 berbicara tentang kedamaian Yerusalem. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, meskipun Mazmur 122 dikaitkan dengan Daud, terdapat dalam Mazmur 122 ayat pertama, banyak ahli Alkitab mempertanyakan hubungan ini berdasarkan referensi kepada rumah Tuhan. Terdapat dalam Mazmur 122 ayat yang ke-9. Ada yang berargumen bahwa Daud tidak mungkin menyebutkan rumah Tuhan, yaitu bait suci Yerusalem, karena bait suci belum dibangun pada masanya. Namun, kemah suci pada zaman Daud sering disebut sebagai rumah Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 7 dan 24. Dan juga Hakim-Hakim 19 ayat 18. Dengan demikian Bapak Ibu, apa yang terlewatkan dalam argumen ini adalah fakta bahwa Gunung Moria yang akan menjadi tempat Yerusalem juga ditetapkan sebagai gunung Tuhan di awal sejarah Alkitab. Kejadian 22 ayat yang ke-14. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, pengertian rumah Tuhan dan Yerusalem harus dipahami dalam pengertian rohani yang melampaui zaman Daud. Ketika Daud berdoa tentang kedamaian Yerusalem, kita diilhami untuk memimpikan secara tipologis Yerusalem rohani yang darinya kedamaian dan penghakiman akan memancar ke ujung-ujung dunia sebagai berkat bagi bangsa-bangsa. Kejadian 22 ayat 17 dan 18. Ini kita bisa bandingkan dengan Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga. Bahwasanya Daud, sang pejuang, memikirkan kedamaian Yerusalem. Yerusalem menyiratkan gagasan bahwa dunia akan berperang melawan Yerusalem.
Sang nabi melihat peristiwa Harmagedon seperti yang dinubuatkan dalam Wahyu 16 ayat 16 dan Daniel 11 ayat 45. Nama Harmagedon, Bapak Ibu sekalian, yang berarti gunung tempat berkumpul, ini mengacu pada gunung Tuhan di mana umat Allah berkumpul untuk beribadah. Pengumpulan ini juga mengacu pada pengumpulan bangsa-bangsa yang akan datang untuk menyerang umat Tuhan. Frasa gunung Tuhan secara tipologis mewakili Sion atau Yerusalem secara rohani. Daud, Bapak Ibu sekalian, melihat secara keseluruhan bahwa kedamaian dunia ini bergantung pada kedamaian Yerusalem. Oleh karena itu, ia mendorong kita untuk berdoa bagi kedamaian Yerusalem yang di atasnya bergantung kedamaian, berkat, dan keselamatan dunia. Kita lihat yang berikutnya adalah Mazmur pasal 15 dan Mazmur pasal 24. Dikatakan tentang gunung Tuhan. Dalam kitab Mazmur 15 dan Mazmur 24, Daud mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan peristiwa yang sama, Bapak Ibu, yaitu pendudukan Gunung Kudus yang mengacu pada Yerusalem baru di surga. Namun, jawaban dari pertanyaan tersebut ini berbeda di setiap Mazmur. Dalam Mazmur 15, fokusnya terletak pada tingkat manusia dan kepedulian terhadap umat Allah. Gambaran tentang orang benar di sini kontras dengan gambaran tentang orang fasik dalam Mazmur pasal 14 yang menganiaya umat Allah. Mazmur pasal 14 ayat yang keempat, yang diidentifikasikan sebagai angkatan orang benar. Bapak Ibu saudara-saudaraku, umat Allah mencari perlindungan di dalam Tuhan. Mazmur pasal 14 ayat 5 dan 6. Dan merindukan keselamatannya yang akan datang dari Sion. Mazmur pasal 14 ayat yang ke-7. Bapak Ibu saudara-saudaraku, Mazmur pasal 15 melanjutkan dengan nada yang sama. Dan kemudian muncul pertanyaan, siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Mazmur pasal 15 ayat yang pertama. Untuk menjawab pertanyaan ini, pemazmur merujuk kepada umat Allah yang berbeda dengan orang fasik dalam Mazmur sebelumnya. Hidup menurut prinsip-prinsip perilaku yang semuanya sama dengan 10 perintah Allah. 3 diantaranya bersifat positif, Mazmur 15 ayat 2, dan 7 diantaranya bersifat negatif, Mazmur 15 ayat 3 sampai 5. Prinsip pertama dikatakan mencakup semua prinsip lainnya. Orang yang hidup dengan jujur, Mazmur 15 ayat 2, New King James Version. Kata Ibrani tamim atau jujur berarti kesempurnaan, memiliki konotasi yang bersahaja serta tidak banyak tingkah, dan menyiratkan sebuah agama yang jujur di mana tidak ada kepalsuan atau keraguan yang mendua hati. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, agama umat Allah didasarkan pada takut akan Tuhan. Di tengah-tengah Mazmur ini, kita bisa lihat dalam Mazmur 15 ayat yang keempat. Perhatikan juga bahwa prinsip-prinsip ini pada dasarnya adalah tatanan etika, Bapak Ibu sekalian, yang berhubungan dengan perlakuan kita terhadap orang lain. Prinsip-prinsip ini, Bapak Ibu, berkaitan dengan perilaku negatif, berbohong, Mazmur 15 ayat 3, memfitnah, Mazmur 15 ayat 3, dan menipu, Mazmur 15 ayat yang kelima. Mazmur 24
melengkapi Mazmur 15, Bapak Ibu. Jika Mazmur 15 memiliki perspektif eksistensial, Mazmur 24 memiliki perspektif kosmik yang diartikulasikan dalam 3 bagian, Bapak Ibu sekalian. Mazmur ini dimulai dengan penegasan tentang Allah sebagai pencipta yang berkuasa atas alam semesta. Mazmur 24 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Mazmur ini kemudian beralih ke panggilan untuk beribadah melalui pertanyaan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Mazmur 24 ayat yang ketiga. Dalam Mazmur, penyembahan pada umumnya merupakan respons manusia terhadap ciptaan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ini terdapat dalam Mazmur 95 ayat yang ke-6, Mazmur 100 ayat 1 sampai 3. Bagian yang kedua, Bapak Ibu, terdapat dalam Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai 6. Ini menjawab pertanyaan dalam Mazmur 24 ayat yang ketiga dengan menekankan bahwa hanya mereka yang bersih tangannya dan murni hatinya dan yang tidak melakukan penyembahan berhala yang memenuhi syarat untuk naik ke gunung Tuhan, yaitu beribadah. Mazmur 24 ayat yang keempat. Mazmur ini tidak mengacu pada sebuah cita-cita, kesempurnaan yang mutlak. Kemudian para penyembah ini digambarkan sebagai angkatan yang mencari Tuhan. Mazmur 24 ayat yang ke-6. Bagian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, Mazmur 24 ayat 7 sampai 10 adalah tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Di sini, Bapak Ibu, Allah digambarkan sebagai pejuang yang menang, perkasa dalam peperangan. Mazmur 24 ayat 8. Yang telah mengalahkan kekuatan-kekuatan jahat dan kekacauan, dan dengan demikian telah memulihkan tatanan ciptaan. Dengan kata lain, Bapak Ibu sekalian, cita-cita keagamaan umat Allah yang menantikan keselamatan dari Sion ini bersifat vertikal dan horizontal. Cita-cita ini terdiri dari iman pribadi kepada Allah yang tidak kelihatan dan pengharapan akan kerajaan yang akan datang. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, cita-cita ini bersifat bijaksana atau memberikan kebijaksanaan dan juga apokaliptik tentunya. Selanjutnya Mazmur 51, hati yang bersih. Saudara-saudaraku yang kekasih, menurut keterangan dari Mazmur pasal 51, kita lihat itu di ayat yang pertama. Doa ini pasti ditulis oleh Daud ketika ia dihadapkan pada Nabi Nathan atas dosanya. Tetapi doa ini juga dipahami dan ditafsirkan sebagai doa yang biasa dipanjatkan oleh setiap orang yang sadar akan kesalahannya dan ingin bertemu dengan Allah yang mendekat. Doa ini dimulai dengan seruan Daud kepada Allah untuk memohon pengampunan dengan permohonan akan belas kasihannya karena pelanggaran-pelanggarannya. Mazmur 51 ayat yang ketiga. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Mazmur ini terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama, Mazmur 51 ayat 1 sampai 11 adalah permohonan kepada Allah untuk menghapus pelanggarannya yang memisahkannya dari Allah. Allah digambarkan di sini sebagai penyayang. Mazmur 51 ayat yang ketiga. Allah kebenaran, Mazmur 51 ayat ke-6, New King James Version, dan menyembunyikan wajahnya, Mazmur 51 ayat yang 11. Dosa itu begitu besar, Bapak Ibu sekalian, dan mendalam sehingga semua kata untuk dosa digunakan untuk menunjukkan kata ket atau dosa, pesa atau pelanggaran, dan awon kesalahan. Untuk menggambarkan besarnya dosa,
sang pemazmur menggunakan gambaran yang hiperbolis. Dosanya berasal dari sejak ia masih dalam kandungan ibunya. Mazmur 51 ayat yang ke-7. Oleh karena itu Bapak Ibu, satu-satunya cara baginya untuk mendekati Allah dan memulihkan hubungannya dengan Allah adalah dengan melenyapkan dosa-dosanya, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Dalam bagian pertama ini, kata-kata kunci yang mengungkapkan ide penghapusan ini memaknai doa tersebut. Kata hapuskanlah yang terdapat dalam Mazmur 51 ayat 3 dan 11. Basuhlah Mazmur 31 ayat 9. Bersihkanlah Mazmur 51 ayat 4 dan menjadi tahir Mazmur 51 ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, bagian yang kedua dari Mazmur ini yang terdapat dalam Mazmur 51 ayat 12 sampai 21. Ini terfokus pada gagasan pembaharuan Bapak Ibu sekalian. Kata kuncinya adalah menciptakan, memperbarui, memulihkan, dan membangun. Di sini Allah digambarkan sebagai pencipta. Mazmur 51 ayat 10, ayat 12, ayat 15, New King James Version. Dan juga digambarkan sebagai juru selamat. Mazmur 51 ayat 14, New King James Version. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Mazmur ini diakhiri dengan penglihatan tentang tembok-tembok Yerusalem dan pengorbanan yang diterima oleh Allah. Mazmur 51 ayat 18 dan 19, New King James Version. Sebagai aplikasi dari pelajaran kita saat ini, Bapak Ibu sekalian, renungkanlah yang pertama, renungkanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa arti seruan pemazmur untuk berdoa bagi kedamaian Yerusalem bagi kita saat ini? Apa yang harus kita lakukan untuk mencapainya? Bagian yang kedua, renungkanlah anjuran Yesus untuk berdoa kepada Bapa kita di atas. Dikatakan bahwa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Matius 6 ayat 10. Sadarilah bahwa doa ini bukan hanya tentang solusi rohani terhadap dunia kita yang penuh dengan permasalahan, Bapak Ibu sekalian. Doa ini adalah tentang kedatangan Yesus untuk mengubah dunia. Yang ketiga, mengapa pengharapan kita akan kedatangan Tuhan, kepedulian terhadap tanda-tanda zaman, peristiwa-peristiwa sensasional yang terjadi di dunia, dan keinginan kita untuk mempersiapkan diri bagi kerajaan Allah harus melengkapi pekerjaan pribadi kita dalam pertumbuhan dan perkembangan karakter sebagai orang Kristen? Mengapa perasaan dan pikiran hati kita juga harus sesuai dengan cita-cita kita akan kerajaan Allah? Diskusikanlah mengapa upaya religius kita mendapatkan pengudusan dan cita-cita kekudusan kita seharusnya membuat kita lebih peka terhadap sesama kita dan bersikap etis dalam memperlakukan mereka. Bapak Ibu, anjuran sebagai aktivitas kita yang perlu kita praktekkan di dalam kehidupan kita dikatakan bahwa ketika kita hidup di masa peperangan di seluruh dunia, kita perlu belajar untuk berdoa bagi kedamaian di Yerusalem. Gagasan ini berarti bahwa perdamaian harus menjadi bagian dari perhatian kita. Adakanlah doa bersama selama seminggu untuk mendoakan pendamaian di bumi. Belajarlah untuk mengembangkan empati kepada orang-orang yang menderita di bawah kondisi perang. Inilah yang menjadi pembelajaran kita pada saat ini, Bapak Ibu sekalian. Untuk mengakhiri pelajaran kita ini, mari kita bersekutu
di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk amaran firman Tuhan yang mana mengarahkan kami untuk boleh mempersiapkan diri kami, memperhatikan sekitar kami, dan juga boleh memahami bagaimana keadaan-keadaan dunia ini yang semakin hari semakin penuh dengan ketidakpastian dan kekacauan. Dan tentunya sangat berbeda dengan apa yang Tuhan rancangkan sebenarnya terhadap dunia ini. Kerusakan demi kerusakan, kehancuran demi kehancuran, keributan demi keributan, dan juga bahkan peperangan demi peperangan semakin semarak terjadi di dunia saat ini. Tuhan mengamarkan kepada kami bahwa ini adalah pertanda bahwa dunia ini akan segera berakhir. Ini menjadi pertanda bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali sudah semakin dekat. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang memberikan kepada kami hikmat kebijaksanaan dari surga, hingga dengan semua peristiwa yang terjadi ini, kami boleh semakin mendekatkan diri kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, kepada Tuhan sebagai solusi satu-satunya bagi keselamatan dan penyelesaian urusan permasalahan dosa. Bapa kami yang di surga, biarlah Engkau yang memberkati kami di sepanjang kehidupan kami, selama kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Biarlah Tuhan yang tetap memberkati. Tuhan memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah dalam setiap usaha tangan mereka, biarlah kiranya di dalam setiap pergumulan kehidupan mereka. Mungkin di antara mereka ada yang bergumul dalam kesehatan. Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan memberikan damai sejahtera-Mu. Tuhan memberikan rahmat-Mu dan kasih karunia-Mu kepada masing-masing kami, dan termasuk juga seluruh pemirsa. Biarlah Tuhan mengizinkan kami untuk kembali bertemu dalam jaringan virtual ini untuk mempelajari pelajaran firman Tuhan pada sesi-sesi yang berikutnya. Ampunilah kami Tuhan dari segala dosa kesalahan kami. Biarlah Engkau yang melayakkan kami untuk menerima berkat dan kasih karunia. Kehendak mulai yang terjadi dalam hidup kami masing-masing, kami persembahkan dua peran kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.